Oke. Oke, kali ini kita nyoba untuk sound level meter ya, sound level meter. Nah, teman-teman yang ambil umum juga wajib tahu tentang sound level meter. Ya. Jadi sound level meter itu alatnya berbeda-beda ya. Nah, sebenarnya teman-teman K3 juga wajib punya ini. Ya, ini kalau ini bolehlah belilah boleh, karena ini harganya murah sekali, cuma 150.000. Ya, cuma 140.000. Masih terjangkau lah. Tapi ada juga yang harganya di atas 1 juta, itu yang paling bagus. Tapi kalau untuk personal pakai ini. Ini juga alangkah baiknya para polisi-polisi lalu lintas juga harusnya punya ini harusnya. Ya, para polisi lalu lintas juga harusnya punya ini. Kenapa? Mereka banyak hilang knalpot yang racing suara keras, tapi belum tentu suara keras itu dia mencapai undang-undang tentang kebisingan. Oke, kita lanjut. Sound level meter. Nah, bising adalah bunyi yang tidak dikendaki. Bising tidak dikendaki. Kayak orang berantem, ya mungkin Mbak Puri kalau misalkan lagi berantem sama suaminya bising, bising, jangan ngomong. Enggak, guyon-guyon. Karena tidak sesuai dengan konteks ruang dan waktu, sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap nyaman dan sehat manusia. Jelas kalau bising, suara jeduk atau apalah ya. Yang paling banyak sih bising dari knalpot, itu tidak nyaman di dan tidak sehat juga di pendengaran. Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikendaki, yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Nah, ini nanti pertanyaannya biasanya peraturannya apa? Peraturannya kan muncul adalah Kemenaker, Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Keputusan 51 Menteri tahun 99 ya, tentang kebisingan. Bunyi yang menimbulkan kebisingan disebabkan oleh sumber suara yang bergetar. Getaran sumber suara ini mengganggu keseimbangan molekul udara di sekitarnya, sehingga molekul udara tersebut ikut bergetar. Nah, kayak Inul ya, kayak Inul bergetar. Getaran sumber ini menyebabkan terjadinya gelombang hambatan energi mekanis dalam medium udara menurut pola rambatan longitudinal. Rambatan gelombang di udara ini dikenal dengan sebagai suara atau bunyi. Ingat, suara itu ada dua gelombang rambatan, yaitu longitudinal dan transversal. Mengapa suara itu bisa terdengar jauh? Karena memang rambatannya, pola rambatannya adalah longitudinal, melengkung kayak gini. Ya, memantul-mantul. Makanya suara dari jauh, ada suara orang punya gawe itu, ada orang lagi nikahan dan lain-lain, itu kan terdengar jauh ya, karena suara itu bergerak longitudinal. Beda dengan suara yang merambat transversal, dia lurus. Nah, pendengaran akan terganggu apabila tenaga kerja terpapar terus-menerus kebisingan di atas 85 desibel. Ya, 85 desibel. Dibanding dengan pemaparan cara intermiter yang kurang berbahaya. Oleh karena itu, nilai ambang batas pendengaran manusia adalah 85 desibel selama 8 jam sehari. Ya. Jadi 8 jam sehari, manusia hanya diperbolehkan mendengarkan 85 desibel atau 40 jam seminggu. Ya. Jadi nilai ambang batas. Berikut ini adalah pedoman pemaparan terhadap kebisingan. Nilai ambang batas kebisingan berdasarkan lampiran 2 Kemenaker nomor Kep 51 garis miring men garis miring 99. Nah, nilai ambang batasnya kalau 8 jam sehari itu hanya diperbolehkan di 85 desibel. Kemudian selama 4 jam itu 88. Jadi berkurang ya. Jadi penghitungannya adalah 8, 4, 2, 1. Tengah-tengahnya semua.
Makanya orang diperbolehkan bekerja itu sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja hanya 8 jam dalam satu hari. Ya, ataupun dibagi 2, 4 jam 4 jam, jam 8 sampai jam 12. Jam 12 istirahat, jam 1 mulai lagi sampai jam 4. Atau 2 jam 2 jam. 2 jam nanti istirahat, 2 jam nanti istirahat lagi, 2 jam istirahat lagi. Atau 1 jam. 1 jam nanti istirahat, 1 jam istirahat, 1 jam istirahat. Oke, standar pemaparan kebisingan, nilai ambang kebisingan. Ya, ini waktunya adalah sekian. Kalau 30 menit, ya 30 menit, intensitas kebisingannya dalam desibel adalah 97. Ini semakin meningkat, semakin meningkat. Ya. Manusia tidak boleh terpapar lebih dari 140 walaupun saat. Nah, ini kalau makanya tidak boleh ada suara yang bising 140 desibel walaupun cuma 1 detik. Misalnya gitu. Nah, makanya manusia tidak boleh teriak-teriak. Itu anak kecil yang saya sering lihat tuh, anak kecil kalau kadang teriak di telinga, wah, nah, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh. Oke, pengukuran kebisingan untuk memudahkan kita mengukur besarnya suatu bunyi secara universal diambil ketetapan bahwa digunakan tingkat tekanan suara desibel, ya, dengan pengukurannya adalah satuannya adalah desibel. Adalah pengukuran logaritmis antara tingkat tekanan suara terdengar dengan tingkat tekanan suara di ambang pendengaran suara manusia. Jadi di sini tuh punya ambang, ya, terhadap gendang telinga. Gendang telinga itu punya nilai ambang batas. Jadi di luar itu gendang telinga akan terganggu, bahkan akan rusak. Untuk mendapatkan nilai kebisingan yang benar-benar menggambarkan persepsi suara yang punya manusia, diciptakan berbagai jenis kebebanan. Nah, ini nggak usah. Nah, ini bukan tidak akan masuk ujian, ya, tapi paling nggak teman-teman tahu spektrum suara bunyi untuk deskripsi respon manusia sangat rendah. Kemudian beban B adalah untuk tingkatan tekanan suara sedang. Kemudian tingkat C adalah untuk tingkat tekanan suara tinggi. Kemudian tingkat D desain khusus untuk korelasi respon manusia terhadap bising akibat pesawat terbang. Makanya rumah-rumah, ya, banyak yang tidak boleh berdekatan dengan bandara. Makanya tuh kayak Mas Bambang tuh, Bandara Kulon Progo itu jauh dari pemukiman, apalagi dari titik masuk bandara sampai ke belakang itu jauhnya minta ampun. Kalau jalan ya udah, pegelnya udah, tinggal minta pijit aja ya Mas Bambang ya. Oke, alat ukur kebisingan. Sound level meter adalah alat untuk mengukur intensitas kebisingan. Nah, ini sound level meter, ya, alatnya. Nah, nanti yang ditanya oleh para asesor adalah bagaimana cara penggunaan sound level meter. Bagaimana cara menggunakan sound level meter? Secara umum, pengukuran kebisingan adalah sebagai berikut. Waktu mengukur, sound level meter diletakkan setinggi telinga. Ya, ke depan boleh, samping boleh, tapi setinggi dengan telinga. Ya, setinggi dengan telinga. Boleh. Iya, Kim. Ya. Kemudian arahkan mikrofon. Ini mikrofon. Mikrofon ini sudah dikasih ini ya, dikasih program biar suara yang lain tidak masuk. Jadi yang masuk hanya suara tentang bisingnya itu. Arahkan mikrofon. Nanti yang ditanya seperti itu. Bagaimana cara menggunakan sound level meter? Letakkan setinggi telinga. Letakkan mikrofon ke arah hambatan gelombang. Nah, diarahkan. Misalkan di depan sini adalah sumber suara, maka diarahkan. Dan diarahkan setinggi ke telinga. Ya. Lakukan pengukuran di mana tempat kerja menghabiskan waktu kerjanya yang paling banyak mana? Di boiler. Ya, di boiler itu paling bising itu. Di WWTP, kemudian di ruang genset, apalagi di ruang produksi. Nah, perlu dilakukan pengukuran. Kemudian lakukan di mana ya? Di tempat yang banyak orang tenaga kerja menghabiskan waktunya. Bagian dari sound level meter. Power.
Tengah power, ini power. Ya, ini tengah power, kalau ini tengah power. Ya, kemudian range-nya, jangkauannya ada yang low, medium, high. Respon juga di sini ada respon minimal atau maksimal. Ya, ada slow, fast, dan maksimal. Kemudian ada fungsi kalibrasi. Nah, memang kalau sound level yang bagus itu ada kalibrasinya. Ya, karena apa? Pengukuran ini kadang lama-lama juga terbiasa dengan suara keras. Makanya harus dikalibrasi. Kalau paling kalibrasi berarti harus beli sound level meter yang harganya di atas 1 juta. Ya, itu ada kalibrasinya. Tapi kalau yang harganya seperti ini tidak ada kalibrasinya. Oke. Ya, kalibrasi itu ada tempat untuk dicolok, itu ada seperti gambar, itu ada tempat lubang di tengah-tengah, itu dicolok untuk kalibrasi. Pengoperasian sound level meter, cek kekuatan baterai. Ya, kita lihat dulu baterainya harus baru ya. Baterai harus baru. Nah, penggunaan baterai harus baru. Kemudian lakukan kalibrasi sesuai dengan nilai desibel yang tercantum. Ya, nilai desibel yang tercantum dikalibrasi dulu. Bila tidak tepat pada angka yang ditentukan, maka lakukan penyesuaian dengan menggunakan tuas, ya, tuas yang kayak colokan. Diatur. Set level range mulai pada posisi high, di set di posisi high. Jadi kalau pakai yang harganya di atas 1 juta itu ada pengukuran, ya, ada tombol naikkan ke posisi high. Kemudian set level respon pada posisi slow agar pembacaan lebih mudah. Jadi pembacaan di set ke low, ya tulisannya biar cepat, biar lambat. Nah. Bila lakukan pengukuran pada tiap sumber bunyi minimal 3 titik sampling. Jadi gini, titik sampling itu artinya misalkan kita mau mengukur di tiang yang ada bunyinya, tiang pancang. Biasanya kalau teman-teman yang konstruksi itu tiang pancang yang pakai jackhammer. Tang, tang. Nah, ukurlah di titik itu di 3 tempat. Di 3 tempat. Bila perlu pada saat pengukuran gunakan tripod, ya, tripod. Jadi biar ini tidak goyang-goyang. Jadi ini dipasang di tripod taruh, udah biarin, nanti bisa dilihat. Di foto, di titik 1 foto, spread, geser pakai tripod, di titik kedua geser ke titik 3. Oke, bila pengukuran tersebut dilakukan di tempat terbuka, gunakan windscreen. Gunakan windscreen pada alat yang dilengkapi dengan windscreen untuk menghindari pengaruh angin. Nah ini, pakai ini. Oke, kemudian alat ukur kebisakan penggabungan tingkat suara. Apabila dalam pengambilan sampling terdapat beberapa hasil pengukuran, maka untuk mendapatkan nilai rata-rata dapat dilakukan dengan penambahan adding decibel. Ya, ini nggak usah, ini nggak masuk ke pertanyaan. Oke, singkat, padat, jelas. Selesai materi sound level meter. Oke, ada pertanyaan? Ya, bagi mbak-mbak yang sudah menikah, saya sih harapnya punya ini ya, bapak-bapak juga yang sudah menikah. Jadi kalau istrinya lagi rewel, kedoran ini di mulutnya, jangan teriak-teriak, bising tahu nih, bisingnya sekian desibel gitu. Ya, jadi jangan teriak-teriak kalau lagi berantem, pakai ini, punya ini. Jadi kalau misalkan berantem tahu nih, Mas, Pak, jangan teriak-teriak dong, bising nih, ini sampai 90 desibel, telinga bisa rusak gitu. Tapi enggak ada yang bapak-bapak itu enggak ada yang marah, enggak ada yang sampai teriak-teriak. Yang teriak-teriak itu mah ibu-ibu. Bapak-bapak yang mesti punya ya, Pak. Hah? Jadi bapak-bapak yang mesti punya ya, Pak. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya tadi signalnya agak itu waktu Bapak jelasin tentang longs atau runs itu tadi, Pak. Long itu Dina. Yang mana, Mbak?
Yang tentang longs apa itu sama range. Itu kurang jelas soalnya signal saya lagi ini. Oh ya, ya nanti gampang, nanti bisa lihat di YouTube lagi. Ini Oh masih- iya, oke. masih nggak upload, tapi nggak apa-apa. Jadi gini, kenapa kita setting ke maksimal? Ya, kita setting ke maksimal ya maksudnya ya. Ya, kejangkauannya maksimal. Ya, kenapa kita jangkauan yang maksimal? Karena di maksimal ini kan kita kan sesuai dengan berapa tadi 85 desibel. Jadi kita penyetelannya kalau yang pakai sound level meter yang bagus ya. Kalau ini yang penting punya. Jadi SLM ini yang penting punya. Tapi kalau sound level meter yang bagus memang harus di setel di jarak jangkauan yang paling maksimum yaitu di 85 desibel. Ya sesuai dengan nilai ambang batas bunyi yang diterima di telinga. Itu Mbak. Oke, makasih Pak. Oke, kemudian sampling suara. Sampling suara itu dilakukan di 3 titik ya. Jadi gini, alangkah baiknya pada saat kita sampling, kita sudah bisa juga menentukan jarak ya. Karena jarak ring 1, ring 2, ring 3 pasti akan berbeda pengaruh suara pada ringnya. Jadi ring 1 itu di ring katakanlah di ring 5 meter. Misalkan bunyi suaranya di sini. Jadi kita pengukurannya adalah di ring 1. Ring 1 sepanjang 5 meter. Samping 5 meter, karena 5 meter ini maksimal pengukuran ya, maksimal pengukuran 5 meter. Kemudian kita lanjut ke ring 2. Di ring 2 di 50 meter. 50 meter juga sama di jarak di 3 titik 1, 2, 3. Nanti pengukuran lagi di jarak yang 100 meter. Karena antara di 5 meter, 50 meter, 100 meter itu akan beda pengaruhnya pada telinga. Nah, itu yang bisa buat laporan. Nanti bikin laporannya, misalkan laporan kebisingan, pada jarak maksimal 5 meter, kebisingannya adalah di atas nilai ambang batas. Nanti pada saat jarak 50 meter, nah, jadi teman-teman yang bekerja di area 5 meter itu wajib menggunakan alat peredam suara yang ada di telinga, yaitu air muff dan air plug. Ada pertanyaan juga. Pak, bagusan mana antara air plug dengan air muff? Kalau saya sih condong lebih baik pakai yang air muff, yang modelnya kayak headset. Kenapa? Kalau yang menggunakan model air plug, takutnya masuk ke dalam. Nah, dan itu kadang air plug itu kan dimasukkan nih ke dalam lubang, nggak nyaman. Rasanya nggak nyaman. Satu nggak nyaman juga nanti bisa luka. Suatu ketika namanya air plug itu kan dari karet tuh ya, dari karet ataupun busa. Kalau rusak, ini bisa ngelukain lubang telinga. Jadi kalau saya sih rekomendasinya lebih bagus, ya mahal memang menggunakan air muff, karena air muff dipakainya lama. Tapi kalau air plug yang tumpal itu kan masa udah masuk ke sini udah kotor mau masukin lagi. Ya kan, bagi orang yang suka kebersihan kan pasti ini sekali buang. Nah, sekali buang ini juga pencemaran juga. Apalagi bahannya terbuat dari karet yang susah untuk diurai oleh tanah. Oke, ada lagi? Pak mau nanya Pak, bisa? Ya, bisa. Masa nggak boleh? Ini Pak Ari Pak. Ya. Mau nanya untuk mengantisipasi kebisingan Pak. Misalnya ya Pak, di area kerja kita itu punya tingkat kebisingan 95 desibel Ya. lebih. Misal, si pekerja pakai air plug Pak. Pekerja pakai air plug. Nah, tetapi si pekerja ini harus overtime Pak. Overtime itu selama 1 shift atau 8 jam kerja. Nah, untuk air plug sendiri kan paling hanya mengurangi tingkat kebisingan itu cuman hanya beberapa persen aja Pak kan. Enggak 100%. Nah, gimana Pak tuh caranya agar si pekerja masih aman Pak untuk bekerja lembur itu, sedangkan batas manusia itu 80 desibel per hari, Ya, per 8 jam kan ya Pak? Ya betul, 85 per 8 jam.
Ya, itu maksudnya gimana caranya agar masih aman gitu Pak untuk overtime ini gitu. Sedangkan 12 jam gitu loh. Nah, itu Terima kasih Pak. ya sudah tidak mengikuti undang-undang tenaga kerja lagi itu namanya. Ya, paling bagus sih memang mau nggak mau harus nambah orang ya, nambah orang agar 8 jam ini 8 jam kan 80 desibel ya. 8 jam langsung terus menerus. Paling nggak kalau gitu ya palingnya dua orang dengan sistem 4 jam 4 jam ataupun dengan sistem pada saat 12 jam itu ya paling enggak 4 ya paling bagus sih 2 orang itu berarti karena 12 dibagi tiga kan 4 jam berarti kalau enggak ya dalam waktu 4 jam dia harus istirahat setengah jam nanti masuk lagi 4 jam lagi istirahat lagi masuk lagi kalau 12 jam untuk mengurangi itu ya harusnya seperti itu. Tapi bagusnya sih kalau saya mendingan pengen pakai airplug, kasihan juga airplug kan nanti kan juga malah kos uangnya lebih tinggi kalau dihitung sebenarnya kan murah kan itu kalikan berapa karena kan kalau airplug tidak boleh dipakai terus menerus airplug itu kan satu kali pakai satu kali pakai udah buang takutnya itu kan ada kuman juga sih kan ada kuman ada kotoran dan lain-lain ya, paling saran saya itu diperbolehkan 4 jam atau enggak 3 jam istirahat dulu 3 jam lagi istirahat lagi 3 jam istirahat lagi untuk mencapai ke 12 jam itu Mas Ari. Berarti balik ke kebijakan perusahaan juga ya Pak? Iya memang susahnya kayak gitu susahnya K3 ini sebenarnya udah dibikin sebagus mungkin ya cuman kadang perusahaan juga menghitung kos nilai nilai kontrak ya kembali lagi sebenarnya perusahaan itu menghitungnya ke nilai kontrak kalau nilai kontrak ini saya nggak mungkin dengan 2 orang tapi kalau melihat dari undang-undang tenaga kerja nggak mungkin saya pakai 1 orang kan gitu. Oke Pak, makasih Pak. Ya biasanya kalau di tempat-tempat kerja saya juga pernah kerja di pengeboran itu juga 12 jam ya karena saya kerja 2 minggu kerja 2 minggu libur 2 minggu kerja itu full dari pagi sampai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore nanti shift kedua jam 6 sore sampai jam 6 pagi nah, barulah kita libur 2 minggu nah, itu juga sama seperti itu paling enggak ya berarti kita harus mengatur sendiri bagaimana kita pola kerja kita yang penting tercapai di 12 jam ini tercapai tapi kita tidak diperbolehkan untuk melebihi nilai ambang batas kan seperti itu ya, paling diatur sendiri kan tidak mungkin kan kita full di tempat kerja sampai 12 jam kan enggak kita kan bisa istirahat ada waktu-waktu istirahat yang kita bisa katakanlah pakai menggunakan oke lah saya ambil katakanlah 12 jam 6 sampai jam 6 pagi sampai 6 sore jam 6 pagi kita berangkat kita ngatur sendiri 2 jam kita berhenti dulu sampai jam 6 sampai jam 8 kan kita istirahat keluar ruangan katakanlah 15 menit kita masuk lagi 2 jam lagi 15 menit lagi kita keluar lagi terus seperti itu saya kira bisa itu sistem seperti itu Mas Ari. Oh berarti harus ada coffee break-nya gitu Pak ya istilahnya setiap jam 10 mungkin gitu. Iya betul. Kalau 12 jam itu kalau dihitung seperti itu dihitung di tempat-tempat onshore kemudian tempat yang pekerjaannya 12 jam saya kira ya paling bagus ya mengambil sistem yang itu yang 2 jam nanti kita coffee break 15 menit lah untuk merokok lah di luar biar tidak langsung terpapar langsung terus nanti 2 jam lagi masuk lagi kan boleh itu. Oh iya Pak. Pak Nova ada coffee break-nya katanya Pak jam 10. Ya Pak Nova. Iya Pak. Pak, mau nambahin aja Pak. Ya. Kalau misalnya pakai earmuff, apakah lebih aman daripada earplug Pak? Ya, kalau tadi saya katakan saya lebih condong rekomendasinya saya pakai earmuff karena earmuff itu kan dari segi nilai cost hanya beli sekali tapi untuk selamanya untuk lama kan kalau itu ya Pak. Nah, sekarang katakanlah beli ini deh, kita beli earmuff harganya di Crisbo nggak boleh nyebut merek ya, nggak apa-apa deh. Di toko katakanlah beli 80.000, 80.000 untuk setahun lah katakanlah. Daripada beli earplug yang penggunaannya itu sehari sekali.
Earplug paling enggak harga 5.000 sampai 10.000 lah. Yang paling murah 5.000. 5.000 kali 10.000 lah. 10.000 kali 30. Ya, 10.000 kali 30 hari udah 300.000. Kan tahun katakanlah kalau enggak earplug yang 5.000 deh, 5.000 kali 30 hari 150.000. Nah, secara ekonomis lebih ekonomis yang earmuff. Untuk tingkat keamanannya gimana, Pak? Tingkat kami sama aja, lebih nyaman Sama aja. pakai earmuff malah. Kalau earmuff kan telinganya kan yang tertutup. Tapi kalau earplug yang saya katakan, earplug, Iya, iya. earplug itu dari plastik sama dari karet. Kalau misalkan ada earmuff yang luka, kemudian kita masukkan, bikin luka pada lubang telinga enggak? Gitu. Jadi kalau lagi dari segi nilai ekonomis, lebih ekonomis earmuff. Oke, Pak, terima kasih. Memang kalau melihatnya persatuan, kan 5.000 Pak. Iya 5.000. Coba kalikan. Kan earplug itu kan tidak boleh dipakai tiap hari. Karena tiap hari selesai dipakai, dicuci. Kan nggak mungkin. Apalagi yang ditakutkan dari earplug itu kita bekerja pada tingkat di mana ada tekanan atmosfer pada telinga. Contoh di ketinggian, di kedalaman. Ya, di ketinggian, di kedalaman itu juga tidak boleh pakai earplug. Karena apa? Takutnya earplug ini ketekan ke dalam oleh tekanan gravitasi, tekanan apa ya namanya? Atmosfer dalam. Nah, takutnya masuk ke dalam. Makanya orang renang, kebetulan saya penyelam, Mas. Saya kebetulan penyelam, kerjaan saya dulu kerja di offshore itu selam. Di offshore saya selam. Jadi kita penyelam itu nggak boleh pakai earplug. Padahal banyak orang-orang renang pada pakai earplug, nggak boleh sebenarnya. Takutnya pada saat masuk ke dalam kedalaman di bawah 2 meter, itu earplug kita bisa kena tekanan atmosfer masuk dalam, kita diambil lagi malah operasi dan sebagainya. Itu sama di ketinggian, makanya kalau kita di ketinggian kita pasti mengalami namanya kayak penyumbatan telinga sakit. Ya. Nah itu salah satu contoh bahwa telinga kita mengalami adanya tekanan atmosfer. Oke, ada lagi, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya.